Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Tidak peduli siapa lawannya, mau itu monster pun. Untuk Beta, tuannya itu adalah eksistensi absolut. Beta menaruh semua kekuatan magisnya ke dalam bilah pedang hitam legamnya dan menghadapi sekali lagi Ratu Darah. Tetapi pada saat itu, kekuatan sihir Beta mulai lepas kendali. Beta mencoba mati-matian untuk menyeimbangkan aliran sihir. Tetapi kekuatan sihir itu membuat tubuhnya tak terkendali. Beta sama. Seluruh tubuh Beta didominasi oleh rasa sakit nostalgia tapi mengerikan. Lukanya mulai berubah menjadi hitam. Ini adalah salah satu gejala kerasukan. Beta mengubah metode mengendalikan kekuatan sihirnya segera setelah dia menyadari penyebabnya. Pembatalan kendali mereda, tetapi masih sangat sulit untuk mengontrol sihirnya. Kemudian Ratu Darah bergerak. Dia menciptakan gumpalan darah besar di tangannya. Dan di gumpalan itu ada kekuatan sihir yang begitu pekat hingga membuat atmosfer bergetar. Tidak mungkin, Beta berkata dengan suara gemetar. Melihat gumpalan darah itu puluhan kali lebih besar dari serangan sebelumnya. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Dan jika itu belum cukup, kali ini dia mendengar teriakan dari belakangnya. Claire. Tunggu. Petik 2. Dia berbalik. Dan di sana Mary memeluk tubuh Claire. Tapi luka Claire juga berubah menjadi penampilan yang gelap. Apakah dia juga akan? Situasi semakin buruk setiap detiknya. Gumpalan darah raksasa di udara sepertinya akan meledak kapan saja. Sado sama. Maafkan aku, Beta bergumam dengan sangat menyesal. Dan pada saat itu, mata Claire terbuka. Claire bermimpi. Dia mengambang di tengah ruang putih yang membentang hingga tak terbatas. Hanya ada dia. Dan tidak ada orang lain. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah suara detak jantungnya. Bisakah kamu mendengarku? Tiba-tiba, dia mendengar suara dan mendongak. Apakah kamu mendengar suaraku? Kali ini dia mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia melihat ke arah mana suara itu berasal dan di sanalah dia. Seorang wanita dengan rambut hitam melihatnya dengan mata violetnya. Kamu siapa? Orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Ya, menyelamatkanmu. Mata ungu itu melihat Claire. Apa ini? Petik 2. Kulit putih Claire berubah menjadi warna gelap. Claire sudah mengetahui gejala-gejala ini. Dia pernah mengalaminya sebelumnya. Kerasukan iblis. Tidak, penyakit yang kamu sebut, kerasukan. Itu telah dia sembuhkan untukmu. Dia tahu segala sesuatu. Aku disembuhkan. Siapa yang kamu maksud dengan dia? Petik 2. Seseorang yang kamu kenal lebih baik dari siapapun. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa yang kamu maksud. Namun, wanita dengan rambut hitam dan mata ungu itu hanya menjawab sambil tersenyum. Tidak akan lama sampai tubuhmu mulai membusuk. Jadi aku akan meminjamkanmu beberapa bantuanku. Petik 1. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Itu karena aku tidak pandai menjelaskan. Tolong beritahu aku, apa yang terjadi pada tubuhku. Petik 2. Biar aku berpikir. Bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan jelas? Sayangnya, kamu cocok dan dengan demikian kehilangan kendali. Maaf. Aku tidak mengerti apa-apa. Yah, ini akan lama sekali. Tapi kita tidak punya waktu. Jadi aku akan meringkasnya. Silahkan. Pernahkah kamu mendengar tentang evolusi? Tampaknya dulu orang-orang mempelajari teori ini. Ternyata, manusia berasal dari kera. Menurut hipotesis itu, kera menghabiskan waktu bertahun-tahun beradaptasi dengan semua jenis ekosistem sampai berkembang menjadi seperti manusia saat ini. Kebenaran menurutku adalah keyakinan menarik. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Petik 1. Ya. Dan apa hubungannya dengan ini? Tentu saja itulah yang akan aku lakukan. Kamu lihat. Peneliti lain setelah itu mengatakan bahwa sebenarnya makhluk tidak beradaptasi dengan ekosistemnya. Tentu saja aku tidak menyangkal bahwa kera bisa dipertobatkan pada manusia. Sampai sekarang pun masih ada kera yang pandai dan ada pula yang tidak. Di lingkungan alam yang keras, monyet terpintar tahu caranya bertahan dan berkembang biak untuk meningkatkan jumlah mereka. Sedikit demi sedikit, rasnya hanya terisi kera cerdas sampai mereka menjadi manusia. Petik 1. Aku tidak mengerti. Apakah ada bedanya? Terlebih lagi, apa yang kamu bicarakan?
Petik 2. Mereka sangat berbeda. Singkatnya, ada kera yang selamat secara kebetulan beradaptasi dengan ekosistem. Mereka tidak pernah beradaptasi sendiri. Petik 1. Kalau begitu, tentang apa itu tadi? Di bagian penyakitku, kan? Kupikir, ya, tentang adaptasi. Singkatnya, orang-orang yang beradaptasi dengan lingkungannya dan berubah bentuklah yang bertahan. Karena adaptasi, sekarang, bahkan pada saat ini, darah berkembang menjadi dua jenis yang berbeda. Jenis asli menyebabkan beban yang begitu berat pada tubuh sehingga tidak mampu bereproduksi. Jenis kedua, perbedaannya terlihat jelas dari karakteristiknya. Namun saat ini, keduanya hadir di dalam dirimu, mencoba beradaptasi satu sama lain. Beradaptasi satu sama lain sangat sulit dilakukan. Tetapi sayangnya kamu kebetulan kompatibel. Dan sayangnya kamu juga tidak tahu cara untuk mengontrolnya. Itulah sebabnya darahmu mengamuk di dalam dirimu dan mencabik-cabik tubuhmu. Kita kehabisan waktu. Petik 2. Tunggu. Bukankah kamu akan sampai ke bagian terpenting? Aduh. Petik 2. Claire merasakan sakit yang menusuk di tangannya. Ketika dia melihat telapak tangannya, dia melihat bahwa dia memiliki lingkaran sihir rumit terukir di atasnya. Tanda itu pasti akan mengajarimu cara mengendalikannya. Menghilang. Tanda hitam Claire menghilang. Tidak ada waktu lagi. Hal-hal berubah serius menjadi lebih buruk di luar. Petik 2. Kamu bahkan tidak menjelaskan setengahnya. Kan? Aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Aku tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhku. Tapi, wanita bermata ungu itu berkata saat tubuhnya perlahan memudar. Tunggu. Siapa namamu? Petik 2. Aku Aurora. Aurora, kenapa kamu membantuku? Karena kamu dan dia. Suara Aurora semakin kecil. Kami adalah apa? Siapa yang kamu maksud dengan dia? Petik 2. Namun, Aurora menghilang tanpa bisa menyelesaikan kata-katanya. Shadow. Tiba-tiba, dia menggumamkan nama itu. Claire membuka matanya saat masih dalam pelukan Mary. Tapi matanya sekarang memiliki warna ungu yang indah. Claire bangkit dari pelukannya. Sementara Mary kagum melihat mata ungunya. Claire, warna matamu. Warna matanya bukanlah satu-satunya hal yang berbeda. Suasana di sekitar Claire berbeda. Seolah-olah dia adalah wanita yang sedikit lebih dewasa. Dan bahkan kekuatan sihirnya berubah sedikit. Tapi yang paling mencolok dari semuanya adalah lukanya telah sembuh total. Darah di perutnya masih ada. Tetapi tiba-tiba, darah itu mulai mengalir di udara, membentuk gumpalan darah. Itu terlihat seperti yang dibuat oleh Ratu Darah. Yah, aku ingin tahu berapa lama tubuh ini bertahan, Claire bergumam. Suaranya rendah dan tenang seolah-olah itu adalah cara berbicara orang lain. Apakah kamu benar-benar Claire? Saat Mary menanyakan itu, gumpalan darah milik Ratu Darah meledak. Dengan cepat, tetesan darah berbentuk panah tajam, jatuh ke bawah dengan kecepatan luar biasa dan tak terelakkan. Tidak ada yang bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa. Ya, semua orang kecuali dia. Sayang sekali. Aku yang asli, Claire bergumam sambil menembakkan bekuan darahnya. Kemudian tetesan kecil darah itu mulai berubah menjadi partikel-partikel kecil sampai membentuk kabut. Kemudian, kabut darah menempel pada panah darah yang berterbangan di atasnya. Satu-satunya yang bisa berbicara adalah Mary. Tetapi semua orang di ruangan itu tercengang. Panah darah itu perlahan kehilangan momentumnya dan jatuh ke tanah. Mencuri kendali atas darah yang dipisahkan dari tubuh tidaklah rumit. Sepertinya aku tidak bisa sepenuhnya merebut kendali. Tapi, kata Claire, tersenyum mempesona bahwa di depannya adalah Ratu Darah, tertusuk oleh beberapa panah darah. Claire telah membuat kabut darah mengontrol panah darah untuk melakukan serangan balik. Meski belum sepenuhnya sempurna, karena hanya sebagian yang bisa dikembalikan dan sisanya jatuh turun. Tetap saja, kekuatan itu di luar jangkauan manusia. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Seolah-olah mereka sedang menonton pertempuran antara dua Ratu Darah. Percuma mencoba mengalahkan penyihir dengan benda terbang. Claire menjilat darah dari bibirnya, menyebabkan warna merah di bibirnya.
Ratu Darah bergerak lagi. Dia dengan cepat menyembuhkan luka yang dia terima dan kemudian mengubah bentuk gaun darahnya. Dari gaun itu, sekarang keluar tentakel darah. Kemudian, dalam sekejap mata, jumlah tentakelnya meningkat. Tepat sekali. Itulah yang harus kamu lakukan dari awal, Claire bergumam. Juga menciptakan tentakel darah dengan darah tubuhnya sendiri. Tentakel sama dengan milik Ratu Darah. Tentakel merah mulai mengembang dan bergerak seolah-olah mengancam satu sama lain. Kemudian pertempuran dimulai. Salah satu tentakel maju dengan cepat ke arah musuh, seolah-olah itu adalah tombak. Tentakel lain menyerang dari atas, yang lain dari bawah sampai mereka memenuhi seluruhnya ruangan dan menyerang satu sama lain dari semua sisi. Tentakel bertabrakan satu sama lain dan hanya beberapa yang mencapai target mereka. Melihat tentakel mendekatinya, Claire menciptakan sabit besar berwarna merah dan Ratu Darah mengeluarkan cakarnya, dan kemudian mereka berdua saling bertumbuk. Tentakel bertabrakan satu sama lain, menabrak, memotong, memenuhi seluruh ruangan dengan limbah darah merah. Sinar bulan merah mengalir melalui lubang di langit-langit, menerangi sosok cantik dari kedua wanita itu, menerangi pertarungan yang tak terhitung banyaknya yang tidak bisa diikuti mata. Mata semua orang terpesona oleh pertempuran yang sengit dan pada saat yang sama. Sangat indah, luar biasa, pertarungan yang intens. Apakah kekuatan mereka sama? Mungkin itu yang dipikirkan penonton. Sejak pandangan pertama, mereka tidak tahu siapa yang bisa menang. Satu-satunya hal yang mereka pahami adalah bahwa keduanya belum mendapatkan serangan terakhir. Setelah tentakel merah menari-nari di udara lebih lama, Claire menghela nafas. Sepertinya itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat, tapi kemudian dia memasang senyum nakal di wajahnya. Kamu sudah cukup menghirup kabut darahku, bukan? Saat dia selesai mengatakan itu, Ratu Darah berlutut. Dia memuncratkan darah, menangis darah. Darah keluar dari semua lubang yang ada di tubuh Ratu Darah. Kof. Untuk pertama kalinya, Ratu Darah mengerang kesakitan. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengontrol darah yang masuk ke tubuhmu. Kemudian tentakel merah Claire menekan Ratu Darah hingga berlutut. Tentakel Ratu Darah mencoba melawan, tetapi dihancurkan oleh perbedaan jumlah. Sedikit demi sedikit, tentakel besar mulai meremas Ratu Darah, memancarkan darah ke seluruh lantai. Terakhir, satu-satunya yang tersisa adalah banyak darah. Jalanku masih panjang untuk mencapai kekuatanku yang sebenarnya. Tapi aku kira dengan ini akan cukup, kata Claire. Sekarang dengan sikap dewasa, senyum menggoda, mata ungu dan keterampilan bertarung yang menakjubkan. Wanita yang melipat tangannya bukanlah Claire yang ditemui Mary. Claire, apa yang terjadi padamu? Claire menatap Mary dan kemudian tersenyum agak canggung. Entah bagaimana, terasa bahwa Claire yang asli muncul sesaat di balik senyuman itu. Namun, saat berikutnya, kewaspadaan kembali ke mata ungu itu. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.